Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat wanita-wanita pembelajar dimanapun berada, dan juga salam semangat para muslimah pembelajar dimanapun berada, dimana senantiasa ingin menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi setiap harinya. Nah, mungkin yang klik video ini bisa jadi sedang mengalami beberapa kejadian berikut. Saat ini kamu sedang mengalami masalah perselingkuhan suami dengan wanita lain, atau justru ada di sini para wanita yang merasa sakit hati pada pasangannya dan mulai berpikir mencari pelampiasan berkencan dengan lelaki lain. Ada juga yang mungkin dulunya pernah merasakan suami atau istrinya selingkuh dan ingin belajar bagaimana perselingkuhan ini tidak terulang kembali dalam pernikahannya. Atau yang mendengarkan video ini saat ini kamu sedang berstatus para jombloan dan jomblo mati yang memang punya semangat belajar yang tinggi untuk mempersiapkan diri agar tidak terjadi perselingkuhan dalam pernikahan nanti. Nah, kalau salah satu di antara kejadian tadi yang sedang kamu rasakan saat ini, maka yuk mari kita belajar bersama cara mencegah perselingkuhan dalam pernikahan. Pastikan teman-teman semua mendengarkan video ini sampai akhir. Baik, berbicara mengenai perselingkuhan tentu bukanlah suatu kejadian yang bim salah bim terjadi begitu saja ya. Ada proses dan tahapan demi tahapan yang dijalani sehingga sampai akhirnya benar-benar terjadi perselingkuhan dalam pernikahan. Dan coba kita flashback lagi masa-masa Anda sebagai lelaki melamar seorang wanita dan sampai akhirnya menikahi wanita yang Anda cintai tersebut. Pertanyaannya, adakah berniat untuk selingkuh saat melakukan itu? Atau untuk kamu para wanita yang menerima lamaran seorang lelaki dan sampai akhirnya menikah, adakah terbesit niatan dalam hati untuk selingkuh dalam pernikahan? Ya, betul sekali. Tentu kita semua bersepakat rasanya hampir tidak ada yang ingin menikah dengan cita-cita untuk berselingkuh. Nah, kali ini kita akan belajar tindakan pencegahan supaya tidak terjadi perselingkuhan. Karena pepatah bijak mengatakan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, cara pencegahan terjadinya perselingkuhan yang pertama, samakan frekuensi pemahaman seputar batasan selingkuh dengan pasangan. Setiap orang itu punya batasan-batasan selingkuh yang berbeda-beda. Ada yang menganggap selingkuh itu saat terjadi hubungan fisik. Dalam artian, sudah berhubungan badan dengan wanita atau lelaki lain yang bukan pasangan halalnya. Atau ada juga yang melakukan chatting atau mengirimkan pesan di luar konteks kerjaan pada wanita lain atau lelaki lain itu sudah termasuk selingkuh. Ada juga tipe orang yang memang tidak masalah pasangannya mention atau replay status wanita lain atau lelaki lain karena selingkuh baginya saat sudah masuk pada ranah merayu, mengeluarkan kata-kata mesra, atau sudah terjadinya pertemuan. Nah, tanyakanlah pada pasangan kamu, selingkuh menurut dia ada pada batasan yang mana? Dan utarakan juga menurut kamu, selingkuh versi kamu itu seperti apa? Utarakan dan jelaskan batasan-batasan perselingkuhan tersebut berikut dengan alasannya, dan minta juga kepada pasangan untuk juga menjelaskan hal yang sama. Ketika semua sudah diutarakan dan dijelaskan berikut dengan alasannya masing-masing, berkomitmenlah untuk tidak bertindak di luar yang sudah disepakati bersama. Mungkin teman-teman di sini ada yang berpikir bahwa pentingkah membicarakan perselingkuhan ini?
Baik, karena kita berbicara tentang tindakan pencegahan, maka sangat penting untuk dibahas pada pasangan tentang batasan-batasan perselingkuhan. Nah, mungkin juga ada beberapa teman-teman di sini kesulitan untuk membuka obrolan dengan pasangan. Nah, coba tulis di komen kalau kamu merasa kesulitan bagaimana cara ngobrolnya. Insya Allah nanti Umu akan coba buatkan di video-video selanjutnya. Pencegahan yang kedua yaitu samakan frekuensi dengan pasangan. Kalau terjadi perselingkuhan, yang salah adalah mereka yang berselingkuh. Hal yang membuat ketika terjadi perselingkuhan itu menjadi sangat rumit, layaknya benang kusut, adalah tidak sama pemahaman tentang siapa yang salah dalam perselingkuhan. Misalnya, suami yang selingkuh, suami ini akan berkata bahwa dia selingkuh karena istrinya. Istrinya tidak taat lah, istrinya tidak menarik lagi, istrinya terlalu banyak menuntut, dan banyak lagi alasan lainnya. Begitu juga dengan istri yang selingkuh. Istri ini akan berkata bahwa dia selingkuh karena suaminya tidak bertanggung jawab, suaminya tidak perhatian, suaminya tidak membantu dalam urusan rumah tangga, dan alasan-alasan lainnya. Supaya tidak terjadi benang kusut seperti ini, dan tentu ketika benang kusut ini terjadi, akan timbul saling menyalahkan dan akan membuat suami istri ini merasa saling tersakiti satu sama lain. Pelaku, yaitu orang yang berselingkuh, menganggap dirinya sebagai korban. Yang jadi korban sebenarnya yaitu orang yang diselingkuhi itu pun merasa bingung. Dia yang salah kok saya yang disalahkan. Maka itulah pentingnya untuk menetapkan frekuensi yang sama dengan pasangan, bahwa siapa yang selingkuh berarti itulah yang salah. Orang yang berselingkuh berarti dia sudah melanggar syariat Allah. Dia sudah tidak takut kepada Allah. Karena sejatinya Allah sudah ingatkan kita semua dalam surat Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Artinya orang yang sudah melakukan mendekati zina ya, berarti sudah melakukan perbuatan buruk dan melakukan perbuatan maksiat di atas maksiat. Perkara istri ada kurangnya, justru sebagai suami bicarakan dengan baik-baik dan berusahalah memperbaiki bersama. Begitu juga dengan istri, perkara suami Anda banyak kurangnya, maka bicarakan baik-baik. Tidak ada alasan apapun yang membenarkan perselingkuhan. Pasangan kamu saat ini bisa jadi tidak tahu perselingkuhan yang kamu lakukan, tapi Allah Maha tahu segala perbuatan kamu. Pasangan yang menjadi istrimu saat ini bisa saja kamu manipulasi keadaan, kamu bertindak playing victim pada mereka, tapi percayalah Allah Al-Hakim sangat adil dalam melihat setiap perbuatan yang kita lakukan. Maka takutlah kepada Allah yang maha melihat semua aktivitas hambanya, baik yang nampak maupun yang tersembunyi di dalam hati setiap hambanya. Mencegah perselingkuhan yang ketiga, yaitu berbicaralah pada pasangan saat kamu merasa ada godaan atau niatan melakukan perselingkuhan. Untuk cara yang ketiga ini, mungkin ada di antara kamu yang mendengarkan video ini akan berkata bahwa mana ada selingkuh yang bilang-bilang Umu. Balik lagi, kita saat ini sedang berbicara tentang pencegahan. Artinya rumah tangga kita masih dalam keadaan baik-baik saja. Perlu kita ketahui bersama bahwa ada banyak orang yang memang dia berkomitmen untuk tidak selingkuh dengan pasangannya. Tapi ujian orang itu masing-masing berbeda. Godaan-godaan luar begitu dahsyat menyerangnya, dan kalau tidak diselamatkan, maka bisa jadi akan tergelincir pada perselingkuhan. Nah, solusinya bangun kesepakatan pada pasangan bahwa saat ada niatan atau ada godaan dari luar yang mulai mengganggu pikirannya, maka segeralah bercerita dengan pasangan.
buat komitmen bersama bahwa ketika pasangan bercerita jangan langsung cemburu buta, tapi justru bangun rasa empati bahwa dia sedang ingin diselamatkan dari godaan perselingkuhan di luaran sana. Baik, semoga ketiga cara yang sudah Umu jelaskan tadi menjadi wasilah ikhtiar kita dalam mencegah terjadinya perselingkuhan dalam pernikahan. Jika teman-teman merasakan manfaat dari videonya, boleh share videonya. Semoga dengan share video tersebut ada wanita di luaran sana tercerahkan dan menjadi amal jariah bagi kita semua yang menyebarkan. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.